Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan sedikit ceramah tentang kisah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam merupakan keturunan ke-9 dari Nabi Adam alaihissalam. Dan Nabi Nuh alaihissalam memiliki nama lengkap, yaitu Nuh bin Lamik bin Matusyrak bin Idris bin Yarad bin Mahlayil bin Koinan bin Anusi bin Syits bin Adam. Nabi Nuh alaihissalam diriwayatkan lahir di Mesopotamia dan diutus untuk Bani Rosid. Nabi Nuh alaihissalam mempunyai 4 orang anak, yakni Sam, Ham, Yafid, dan Kan'an. Pada pendapat lain mengatakan bahwa Nabi Nuh alaihissalam mempunyai 4 anak laki-laki dan 1 anak perempuannya yang tidak diketahui namanya. Dari keluarga Nabi Nuh alaihissalam, Kan'an dan istri Nabi Nuh alaihissalam yang bernama Waliyah menjadi anggota keluarga yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Nuh alaihissalam diutus di masa kekosongan para nabi dan rasul. Beliau diutus untuk menyerukan ajaran tauhid kepada Bani Rosid yang saat itu menyembah berhala dan penuh kesesatan. Dalam kisah Nabi Nuh alaihissalam, beliau diperintahkan untuk membuat bahtera besar untuk menyelamatkan dirinya beserta pengikutnya dan hewan-hewan dari bencana banjir besar, yakni azab bagi orang yang ingkar terhadap ajarannya. Nabi Nuh alaihissalam juga menjadi bapak peradaban dunia yang kedua, karena dia keturunannya telah terjadi penyebaran umat manusia selepas bencana banjir bandang. Diriwayatkan Nabi Nuh alaihissalam lahir sekitar 1000 tahun setelah wafatnya Nabi Adam alaihissalam. Namun ada pula yang menyebutkan bahwa Nabi Nuh alaihissalam lahir 1446 tahun setelah wafatnya Nabi Adam alaihissalam. Pada masa itu terjadi kekosongan di antara 2 rasul, Nabi Adam alaihissalam dan Nabi Idris alaihissalam, yang dikenal dengan masa fatrah. Apabila dibiarkan terlalu lama, ditakutkan umat manusia akan kembali ke ajaran nenek moyang, yakni menyembah berhala dan melakukan berbagai macam dosa seperti membuat kemungkaran dan bermaksiat. Pada masa fatrah itulah Nabi Nuh alaihissalam menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyebarkan ajaran tauhid, yakni menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa. Nabi Nuh alaihissalam diutus di tengah-tengah Bani Rosid yang menyembah 5 berhala, yakni Wad, Suwa, Yahud, Yakut, dan Nasr. Dikisahkan berhala-berhala tersebut berasal dari nama-nama orang saleh yang kala itu hidup di tengah kaum tersebut. Mereka membuat patung tersebut untuk mengenang jasa dan kebaikan orang taat tersebut. Sayangnya, semakin lama Bani Rosid tersebut justru mulai mengistimewakan dan bahkan mulai menyembah patung tersebut. Nabi Nuh alaihissalam mulai mengajak kaumnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayangnya, Nabi Nuh alaihissalam membuat penolakan keras dari Bani Rosid dan mengatakan bahwa Nabi Nuh alaihissalam adalah orang yang sesat. Kisah Nabi Nuh alaihissalam yang berdakwah kepada Bani Rosid pun tertulis dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 59-64. Sungguh kami akan mengutus Nuh sebagai rasul kepada kaumnya. Lalu ia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah karena tidak ada Tuhan bagi kamu selain Dia. Sesungguhnya kalau kamu tidak menyembah Allah, aku takut kamu akan ditimpa azab hari yang besar atau hari kiamat." Pemuka-pemuka dari kaumnya berkata, "Sesungguhnya kami benar-benar melihatmu berada dalam kesesatan yang nyata." Dia Nuh menjawab, "Hai kaumku, tidak ada padaku kesesatan sedikit pun, tetapi aku adalah rasul dari Tuhan semesta alam. Aku sampaikan kepadamu risalah amanat Tuhanku dan aku memberi nasihat kepadamu. Aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui. Apakah kamu tidak percaya dan heran bahwa telah datang kepada kamu peringatan dari Tuhanmu kepada seorang laki-laki dari golonganmu agar dia memberi peringatan kepadamu, agar kamu bertakwa dan agar kamu mendapat rahmat, karena mereka mendustakannya Nuh. Kami menyelamatkan dia dan orang-orang yang bersamanya di dalam bahtera, serta kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang buta mata hatinya." Nabi Nuh alaihissalam tidak merasa putus asa. Beliau tetap berdakwah untuk memperkenalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat ciptaannya.
seperti matahari, bulan, bintang, tanaman, hewan-hewan, dan lain-lain. Nabi Nuh alaihissalam juga memberikan bukti kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala serta menerangkan kepada kaumnya bahwa setiap tindakan kita akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah itu mendapat pahala atau mendapat dosa. Setiap berdakwah, Nabi Nuh alaihissalam selalu mendapat tanggapan yang tidak menyenangkan. Banyak yang mencemooh, menghina, bahkan mengancam Nabi Nuh alaihissalam. Namun, Nabi Nuh alaihissalam selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar hati kaumnya terbuka dan menerima ajaran tauhid yang diberikannya. Sampai akhirnya Nabi Nuh alaihissalam mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membuat kapal atau bahtera yang besar agar bisa menampung para pengikutnya serta hewan-hewan. Tanpa bertanya, Nabi Nuh alaihissalam segera melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Nabi Nuh alaihissalam mulai mengerjakan membuat bahtera di tempat yang jauh dari jangkauan kaumnya. Namun, para kaumnya mengetahui apa yang sedang dikerjakan oleh Nabi Nuh alaihissalam, dan mereka mulai mencemooh dan mengatakan bahwa Nabi Nuh alaihissalam adalah orang gila. Mereka terus mengejek apa yang sedang dikerjakan oleh Nabi Nuh alaihissalam, dan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut pun berkata bahwa akan tiba masanya mereka akan mendapat azab pedih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendengar perkataan Nabi Nuh alaihissalam, mereka semakin menghinanya. Kendati demikian, Nabi Nuh alaihissalam tidak mau ambil pusing dan terus mengerjakan membuat bahtera. Diriwayatkan bahtera Nabi Nuh alaihissalam berukuran dengan panjang 300 hasta atau 183 meter, lebar 50 hasta atau 30,5 meter, dan tinggi 30 hasta atau 18,3 meter. Bahtera Nabi Nuh alaihissalam terbagi menjadi 3 tingkat, yakni tingkat bawah untuk binatang buas dan binatang ternak, tingkat tengah untuk para pengikutnya dan binatang jinak, dan tingkat atas untuk burung-burung. Kisah Nabi Nuh alaihissalam dalam membuat bahtera ini tertuang dalam Al-Quran surat Hud ayat 36-39 yang berbunyi, diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nuh, ketahuilah bahwa tidak akan beriman di antara kaummu kecuali orang yang benar-benar telah beriman. Maka janganlah engkau bersedih atas apa yang selalu mereka berbuat. Buatlah bahtera dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami, dan janganlah engkau bicarakan lagi denganku tentang nasib orang-orang yang zalim. Sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. Mulailah dia Nuh membuat bahtera itu. Setiap kali para pemuka kaumnya berjalan melewatinya, mereka mengejeknya. Dia Nuh berkata, jika kamu mengejek kami, sesungguhnya kami pun akan mengejekmu sebagaimana kamu mengejek kami. Maka kelak kamu mengetahui siapa di antara kita yang akan ditimpa azab yang menghinakan, dan siapa pula yang akan ditimpa azab yang kekal. Hari pembalasan bagi kaum Nabi Nuh alaihissalam pun tiba. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memerintahkan Nabi Nuh alaihissalam bersama pengikutnya serta hewan-hewan untuk masuk ke dalam bahtera yang dibuatnya. Para kaumnya yang masih ingkar mengolok-olok Nabi Nuh alaihissalam bersama para pengikutnya adalah orang yang tidak mempunyai akal dan sehat. Namun Nabi Nuh alaihissalam tidak mempedulikan omongan mereka. Sebelumnya, kaum Nabi Nuh alaihissalam telah diberitahu bahwa akan ada banjir bandang yang dapat menenggelamkan wilayah tersebut, bahkan bisa menenggelamkan seluruh manusia. Namun mereka tidak mempercayai kata-kata Nabi Nuh alaihissalam. Bahkan istri Nabi Nuh alaihissalam dan anak mereka yang bernama Kan'an termasuk ke dalam golongan kaum yang tidak menaati ajaran Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam pun masih mencoba mengajak sang istri dan Kan'an untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun keduanya tetap menolak dan tetap berpegang teguh kepada ajaran nenek moyang, sehingga dengan berat hati Nabi Nuh alaihissalam meninggalkan 2 anggota keluarganya tersebut. Nuh memanggil anaknya, sedang anak itu berada di tempat yang jauh terpencil. Wahai anakku, naiklah ke bahtera bersama kami dan janganlah engkau bersama orang-orang kafir. Dia anaknya menjawab, aku akan berlindung ke gunung yang dapat menyelamatkanku dari air bah. Nuh berkata, tidak ada penyelamat pada hari ini dari ketetapan Allah kecuali siapa yang dirahmati olehnya. Gelombang menjadi penghalang antara keduanya, maka jadilah dia anak itu termasuk orang-orang yang ditenggelamkan. Quran surat 42-43. Maka habislah kaum yang mengingkari ajaran Nabi Nuh alaihissalam, termasuk istri dan anaknya Kan'an. Setelah berlayar di dalam kapal, bahtera Nabi Nuh alaihissalam pun berlabuh.
Dalam Al-Quran surat Hud ayat 44 dituliskan bahwa kapal Nabi Nuh alaihissalam berlabuh di atas gunung Judi yang kini dipercayai berada di Irak. Inilah menjadi peradaban kedua manusia, di mana dipercaya bahwa manusia di dunia hari ini adalah keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Diriwayatkan tidak banyak pengikut Nabi Nuh alaihissalam dan semuanya meninggal dunia karena wabah setelah banjir bandang. Namun sebagian pendapat yang lain mengatakan bahwa pengikut Nabi Nuh alaihissalam tidak dapat memiliki anak karena usia mereka yang sudah berlanjut usia, sehingga penyebaran umat manusia yang kedua ini berasal dari anak-anak Nabi Nuh alaihissalam, yakni Sam, Ham, dan Yafid. Salah satu hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dikatakan, Sam adalah moyang orang Arab, Ham adalah moyang Habsyah, Ethiopia, Afrika, dan Yafid adalah moyang orang Romawi, Eropa. Hal ini diperkuat dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat As-Saffat ayat 75-77 yang berbunyi, sungguh Nuh benar-benar telah berdoa kepada kami dan sungguh kamilah sebaik-baiknya yang memperkenakan doa. Kami telah menyelamatkan dia dan pengikutnya dari bencana yang besar. Kami menjadikan keturunannya orang-orang yang bertahan di bumi. Nabi Nuh alaihissalam merupakan salah satu nabi dan rasul yang mendapat gelar Ulul Azmi. Gelar tersebut merupakan gelar spesial yang diberikan kepada nabi dan rasul karena memiliki ketabahan yang luar biasa dalam menyebarkan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh alaihissalam juga menjadi nabi pertama yang mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan ajaran tauhid kepada kaum yang ingkar. Diketahui usia Nabi Nuh alaihissalam adalah 950 tahun dan selama 500 tahun berdakwah hanya sedikit yang mengikuti ajaran Nabi Nuh alaihissalam untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat menyebutkan bahwa pengikut Nabi Nuh alaihissalam kurang dari 100 orang. Dalam Al-Qur'an surat Hud ayat 40, pengikut Nabi Nuh alaihissalam dituliskan kecuali hanya sedikit. Atas kesabaran serta ketabahan Nabi Nuh alaihissalam, beliau dijuluki Ulul Azmi. Selain Nabi Nuh alaihissalam, ada 4 nabi dan rasul lainnya yang diketahui mendapat gelar Ulul Azmi, yakni Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad SAW. Kisah Nabi Nuh alaihissalam memberikan pelajaran yang mendalam tentang kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, kesabaran, keteguhan dalam berdakwah, dan tawakal kepadanya. Hal itu semua adalah nilai-nilai yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk menjalani hidup yang lebih bermakna dan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.